Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada tugas tes pengetahuanmu pada halaman 245 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas tes pengetahuanmu kali ini. Untuk menguji pemahaman kalian tentang daur karbon, tentukan pernyataan berikut benar atau salah dengan memberikan tanda centang. Jika salah, ubah kalimatnya agar menjadi pernyataan yang benar. Jadi ada 5 pernyataan yang perlu kita analisis pada tabel daur karbon ini. Dan berikut ini adalah tabel dengan jawaban beserta koreksi untuk pernyataan yang dianggap salah. Untuk pernyataan pertama, karbon dioksida dihasilkan tumbuhan melalui proses fotosintesis. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena karbon dioksida ini digunakan oleh tumbuhan dalam fotosintesis dan dihasilkan melalui proses respirasi. Yang mana dalam proses fotosintesis, tumbuhan menggunakan karbon dioksida bukan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida diambil dari udara dan dikonversi menjadi glukosa menggunakan energi cahaya matahari. Kemudian untuk pernyataan kedua, karbon dioksida dapat dihasilkan oleh hewan dan tumbuhan. Ini adalah pernyataan yang benar karena pada dasarnya hewan dan tumbuhan memang menghasilkan karbon dioksida melalui proses respirasi seluler saat mereka memecah glukosa untuk mendapatkan energi. CO2 ini kemudian dilepaskan ke atmosfer melalui pernapasan. Kemudian untuk ketiga, pembakaran dengan bahan bakar fosil semuanya menghasilkan gas CO2. Ini dianggap benar karena memang pembakaran bahan bakar fosil sebagian besar menghasilkan karbon dioksida. Nah, tetapi dalam beberapa kondisi, pembakaran yang tidak sempurna itu bisa menghasilkan karbon monoksida atau juga bisa terbentuk karbon monoksida. Nah, kemudian untuk keempat, cangkang moluska dapat dibentuk dari kalsium dan karbon dioksida dalam air. Ini kurang tepat karena moluska bercangkang membentuk cangkangnya dari kalsium karbonat. Tetapi CO2 tidak langsung digunakan dalam bentuk gas. Nah, CO2 yang larut dalam air akan berubah menjadi asam karbonat yang kemudian nanti berdisosiasi menjadi ion bikarbonat dan ion karbonat. Nah, ion karbonat ini akan bereaksi dengan kalsium untuk membentuk kalsium karbonat yang menjadi bahan utama cangkang. Jadi, bisa kita buat pernyataan yang bisa dianggap lebih tepat atau benar, di mana bahan cangkang kalsium karbonat moluska dapat dibentuk dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut dalam air. Nah, kemudian untuk pernyataan kelima, senyawa karbon anorganik diubah oleh bakteri pengurai dengan melepaskan karbon dioksida di udara. Ini dianggap salah. Letak salahnya di mana? Ya, antara anorganik dan organik. Jadi pernyataan ini benar, senyawa karbon organik dari sisa makhluk hidup diuraikan oleh bakteri pengurai, menghasilkan karbon dioksida yang kemudian dilepaskan ke udara. Yaitu saat makhluk hidup mati, bakteri pengurai memecah senyawa karbon organik seperti ada protein, karbohidrat, dan lemak dalam jasad mereka. Nah, proses penguraian ini menghasilkan karbon dioksida yang nantinya dilepaskan ke atmosfer melalui respirasi bakteri. Berikut ini adalah penjelasan untuk pembahasan pada tabel yang ada atau kita sebutkan sebelumnya. Itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 4 pada sesi tugas tes pengetahuanmu pada halaman 245 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.